Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Inas Pratiwi. Saya adalah dosen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Erlangga. Saya memiliki spesifikasi rumpun keamanan internasional, sehingga saya diberi tugas untuk mengajar mata kuliah politik dan keamanan internasional. Mata kuliah ini bersifat wajib dengan bobot 3 SKS yang diambil oleh mahasiswa di semester 4. Capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu meneliti nature dari politik dan keamanan internasional, mahasiswa mampu mengidentifikasi bekerjanya sistem politik dan keamanan internasional, mampu menganalisis variasi dan ciri khas utama dari keamanan internasional, mampu memperjelas pemain aktor utama dalam keamanan internasional, mampu merangkum solusi dan tantangan bagi persoalan keamanan internasional, dan mampu memperkuat keterampilan dalam bekerja sama, mengutarakan pendapat, dan mengelola diskusi ilmiah. Susunan dari mata kuliah ini yaitu pertama tentang definisi dan perkembangan dari studi keamanan internasional, kedua yaitu membahas teori dan pendekatan dalam keamanan internasional seperti anarki, security dilemma, konsep dan teori tentang perang, aliansi, hegemoni, dan balance of power. Selain itu juga mata kuliah ini membahas tentang isu-isu dan masalah-masalah kontemporer dalam studi keamanan internasional seperti proliferasi nuklir, pengungsi global, gender, keamanan kesehatan, keamanan lingkungan, dan keamanan pangan global. Strategi pembelajaran yang saya gunakan yaitu case-based learning, di mana pada setiap pertemuan saya akan memberikan studi kasus sesuai dengan topik perkuliahan untuk dianalisis dan didiskusikan secara berkelompok oleh mahasiswa. Saya bertugas menjadi fasilitator sehingga student-centered learning dapat berjalan dengan baik. Interaksi dengan mahasiswa saya lakukan sepanjang diskusi dengan memberikan komentar dan masukan terkait dengan hasil diskusi yang disampaikan oleh mahasiswa. Untuk meningkatkan interaksi, saya juga menggunakan inovasi pembelajaran seperti Mentimeter agar mahasiswa mampu merefleksikan apa yang sudah mereka pelajari. Selain itu juga, saya menggunakan aplikasi kuis Kahoot agar mahasiswa antusias dalam perkuliahan. Sebelum kelas berlangsung, mahasiswa wajib membaca bahan bacaan sesuai dengan topik perkuliahan setiap minggunya yang sudah ada pada silabus mata kuliah. Selain itu juga, mahasiswa wajib mengumpulkan tugas individu dan tugas kelompok di platform e-learning Universitas Erlangga. Terdapat 3 asesmen penilaian dalam mata kuliah ini, yaitu UTS dengan bobot 30%, UAS dengan bobot 30%, dan keaktifan dengan bobot 40% yang terdiri dari tugas individu, tugas kelompok, dan juga keaktifan di kelas yang direkap setiap minggunya. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih udah hadir ya di kelas Polkemin, Politik Keamanan Internasional di minggu keempat. Hari ini kita akan membahas terkait dengan perang, gimana perang itu bisa evolving dari masa lampau ke masa kini, perubahan-perubahan apa aja yang kita bisa pelajari dari old war ke new wars. Dan nanti akan ada diskusi yang akan dilakukan sama teman-teman semuanya. Oke, izinkan saya share screen. Perang itu nggak hanya kita ngerti dia ada perang-perang terkait dengan militer dan lain sebagainya, tapi juga ada teori-teori dan konsep-konsep yang akan kita pelajari. Baik itu konsep-konsep yang dulu kita lihat bahwa ada peperangan yang cukup lama, Perang Westphalia, kemudian Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, kemudian ada perang-perang yang lainnya di masa lampau. Itu kita akan melihat bagaimana perang-perang yang di masa lampau itu sudah bergeser dan peperangannya itu saat ini sudah mulai berubah dan lebih banyak yang bisa kita pelajari dan kita bisa analisis. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu saya berharap teman-teman nantinya mampu melakukan analisis terhadap the nature of war. Jadi nature dari peperangan itu seperti apa, aktor-aktornya itu siapa aja, and the shifting pergeseran dari ke old and new wars. Dan teman-teman bisa nanti mengkomparasikan perbedaan antara perang di masa lampau atau old wars dan perang di masa sekarang. Dan saya juga berharap teman-teman bisa mengevaluasi gimana sih peperangan saat ini, fenomena-fenomena yang ada
saat ini yang kita lihat ada cyber warfare, kemudian ada civil war, kemudian ada resource war, jadi perang-perang yang terkait dengan sumber daya, itu bisa teman-teman evaluasi. Kemudian yang terakhir, teman-teman saya harapkan juga bisa mengclarify, untuk mengclearkan sebenarnya di masa lampau itu aktornya itu siapa aja sih? Apakah memang sudah ada aktor-aktor yang juga juga terlibat di peperangan di masa sekarang? Kemudian teman-teman mampu menginterpretasikan isu-isu yang ada pada pada saat negara-negara berperang, pada saat aktor-aktor menjalankan peperangan dan lain sebagainya. Jadi bisa menarik benang merahnya. Apakah ada intensi yang sama dari peperangan di masa lampau sampai peperangan di masa sekarang? Apakah national interest, states national interest still relevant? Nah, ini untuk contoh-contohnya. Jadi World War I and World War II, and then we move into this world, ada Russia, Ukraine cyber war, kemudian ada Syrian war, yang mana aktor-aktornya juga banyak. Dan next, untuk discussion, jadi teman-teman akan saya bentuk ke dalam 2 grup ya. Akan saya bentuk dalam 2 grup, dan satu kelompok akan mendiskusikan gimana sih Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Satu kelompok yang lainnya akan mendiskusikan perang di Syria dan juga cyber warfare di Rusia sama Ukraina. Apa aja yang perlu didiskusikan, yaitu terkait dengan aktor-aktor yang terlibat, itu siapa aja, kemudian the reasons war happen, jadi alasan-alasan kenapa perang itu terjadi, mungkin berbeda ya, nature ataupun sifat-sifat dari Perang Dunia Pertama dan Kedua dibandingkan dengan perang di Syria dan juga cyber warfare di masa-masa sekarang. Kemudian gimana sih perang itu diperangkan? Jadi bagaimana perang itu ya dilakukan? How the war being fought. Jadi teman-teman saya minta untuk mendiskusikannya selama 5 menit aja. Dan setiap kelompok, kedua kelompok akan mempresentasikan hasil dari jawaban-jawaban yang saya minta terkait dengan actors, reasons, sama gimana sih perang itu terjadi dan berjalan. Untuk aktornya itu, kalau dari yang aku tangkap di Rusia dan Ukraina itu jelas yang terlibat nggak hanya negara, tapi ada aktor non negara juga, state actors gitu. Jadi kalau misalkan di Rusia dan di Ukraina itu ada keterlibatan private military companies (PMC), yaitu Wagner paramilitary group gitu. Itu jadi dia semacam tentara bayaran. Sedangkan kalau di Suriah itu, di Syria itu ada ISIS, sama ada pemberontak Kurdi gitu. Jadi kan memang Kurdi dan ISIS, kalau Kurdi itu sendiri kan memang organisasi yang pemberontak dan pengen untuk itu ya, self determination. Cuman kalau ISIS sendiri itu hitungannya udah transnational teroris organization. Mungkin izin menambahkan Bilal, kalau tadi salah satu aspek yang ditambahkan Bilal mengenai New World itu kan adanya variasi aktor yang terlibat itu semakin banyak ya, nggak cuma state actor aja, tapi juga ada non state actor. Dan mungkin kalau di kasus yang kita bahas ini selain variasi aktor yang terlibat juga variasi apa namanya pola yang dilakukan itu juga mulai kompleks gitu, dan juga senjatanya itu nggak cuma sesuatu yang berbentuk fisik gitu, bukan cuma senjata fisik tapi juga mulai dilakukan senjata yang tidak terlihat atau melalui serangan-serangan cyber gitu. Kayak contohnya di apa namanya perang Rusia Ukraina itu di 2022 itu sempat ada cukup banyak serangan cyber dari Rusia ke Ukraina gitu, utamanya untuk mendukung military operation mereka gitu. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Mungkin dari teman-teman ada tambahan lagi. Untuk aktor dari Perang Dunia Pertama ini sendiri dan Perang Dunia II itu pastinya banyak sekali aktor yang terlibat dan itu lebih cenderung ke state. Nah, untuk Perang Dunia Pertama ini dari tahun 1914 sampai 1918 itu negara-negara terbagi menjadi ada yang pihak sekutu, kemudian ada juga yang ternyata dalam bentuk kekaisaran.
Nah, untuk pihak sekutunya ini kayak Prancis, Inggris, dan juga Kekaisaran Rusia. Terus untuk pihak sekutu lainnya itu ada Italia, Amerika Serikat, kemudian ada Serbia, Belgia, Rumania, dan negara-negara lain yang juga mendukung pihak sekutu yang lainnya ini. Kemudian untuk Kekaisaran Sentral ini ada Jerman, ada Austria, dan Kekaisaran Utsmaniyah dan Turki. Oh, Kekaisaran Utsmaniyah dan Bulgaria. Nah, berbeda halnya dengan Perang Dunia Kedua, justru negara-negara yang menjadi sekutu di Perang Dunia Pertama ini ada yang berbalik menjadi musuh. Nah, salah satu contohnya pihak sekutu antara Italia dengan Amerika Serikat di Perang Dunia Pertama justru terlibat perang satu sama lain gitu. Dengan Perang Dunia Kedua ini porosnya itu malah di Jerman, Italia, dan Jepang yang menjadi sekutu melawan pihak sekutu yang Inggris, Uni Soviet, Amerika Serikat, dan juga Perancis. Nah, untuk negara-negara lainnya ada yang Tiongkok, Kanada, Australia, Selandia Baru ini tergabung dalam sekutu yang di luar poros dan juga pihak sekutu tadi. Jadi bisa disimpulkan ini keterlibatan aktornya nggak satu blok, tapi di Perang Dunia Pertama mereka satu blok, di Perang Dunia Kedua mereka malah berseteru gitu. Sudah kembali ke room utama semua ya. Baik, silakan dimulai presentasinya teman-teman. Dari kelompok 2 dulu aja deh, yang cyber warfare di Rusia, Ukraina, dan di Syria, perang Syria itu seperti apa, actors, reason, sama how the war being fought. Ya. Oke, mungkin saya yang mewakili aja untuk presentasi hasil diskusinya. Jadi kelihatan jelas bahwa memang untuk perang di Ukraina dan di Suriah ini jelas untuk aktor-aktor sendiri jelas ada keterlibatan aktor baru di luar aktor negara. Jadi kalau di Ukraina sendiri memang ada keterlibatan mungkin kasarnya swasta lah ya, atau private military companies gitu. Jadi semacam tentara bayaran gitu. Jadi kalau di Ukraina itu ada namanya Wagner Military Group, paramilitary group. Itu kelompok tentara bayaran yang di hire, yang dipekerjakan oleh pemerintah Rusia untuk melawan tentara Ukraina gitu. Dan juga selain di Ukraina itu sendiri, di Suriah itu juga ada keterlibatan teroris gitu. Jadi transnational terrorist organization, yaitu ISIS sendiri gitu. Dan juga ada mungkin organisasi regional kali ya. Etnis Kurdi ini dia berdiri sendiri melawan terorisme ISIS, dan juga melawan pemerintah Suriah yang didukung oleh Iran dan juga Rusia gitu. Dan Rusia ini uh, mengerahkan hacker-hackernya itu untuk uh, hacking ya, of course, untuk hacking baik itu dari sistem pertahanannya Ukraine, terus juga berbagai infrastruktur lain, utamanya mungkin yang berkaitan dengan objek-objek vital ya, seperti mungkin pembangkit listrik, kemudian electrical grid, jadi nggak cuma pembangkitnya, tapi bagaimana aliran listrik dan dan infrastruktur pendukungnya itu juga berdampak, itu juga menjadi salah satu sasaran serangan hacker. Kalau di Ukraine sendiri, memang Ukraine secara kita lihat garis besarnya, memang dia bertempur secara sendiri gitu melawan Rusia. Tapi ternyata kenyataannya kan memang Ukraine ini juga dibantu oleh NATO, kemudian negara-negara anggota Uni Eropa lainnya. Tapi untuk dalam konteks militer sendiri, jelas negara-negara anggota NATO, utamanya US dan juga Kanada dan juga negara-negara Eropa Barat itu sendiri, itu mereka memberikan bantuan lebih ke military hardware gitu. Dan juga negara anggota Uni Eropa lainnya dan juga berbagai negara lain di dunia juga ikut memberikan bantuan ekonomi melalui bantuan sanksi kepada pemerintah Rusia. Gitu. Jadi agar aset-aset Rusia yang ada di luar negeri itu dibekukan sehingga tidak bisa lagi diakses oleh pemerintah Rusia untuk digunakan sebagai anggaran untuk belanja alutsista mendukung peperangan di Ukraina sendiri. Mungkin kalau untuk di Suriah sendiri, perangnya masih meskipun sudah masuk new war, tapi masih sangat ibarat kata masih tatap muka, tanda kutip masih perang tatap muka gitu. Jadi memang masih sangat mengandalkan hard military power
Itu masih serangan secara langsung. Oke, terima kasih Bilal. Ya, jadi mungkin istilahnya ada proxy wars, baik di Syria dan juga Ukraine. Di Syria di balik itu juga ada US, ada Rusia juga. Kemudian di Rusia sama Ukraine juga ada power-power yang bermain di belakang Ukraine, ada NATO dan lain sebagainya. Jadi it's something new that we have found in those two wars. And then the next group about First World War and Second World War, please. Oke, baik. Mungkin izin memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Dila dan teman-teman. Di sini saya Inong akan membuka presentasi terkait Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Untuk aktornya sendiri, di sini saya akan menjelaskan secara singkat kalau mostly state. Di sini masih terlihat state-centric-nya. Aktor-aktor yang terlibat juga bisa dibilang semuanya adalah negara seperti pada Perang Dunia Pertama, cuman mereka ini terbentuk dalam aliansi-aliansi gitu. Jadi mungkin untuk Perang Dunia Pertama ini sendiri ada aliansi yang terdiri dari jadi aliansinya tuh kayak bersekutu-sekutu dan kayak mereka saling menyerang gitu antara sekutu yang satu dan sekutu yang lain. Cuman ternyata ada perbedaan susunan sekutu ini. Jadi kayak kelompok pertama misalnya Italia bersekutu dengan Amerika Serikat pada saat Perang Dunia Pertama itu justru berbalik menjadi musuh di Perang Dunia Kedua. Jadi ada kesamaan pola, mereka masih memakai aliansi dan masih juga menggunakan aktor state. Tapi ada perubahan dari segi kayak isi substansi dari sekutunya itu sendiri, kayak misalnya Italia Amerika Serikat awalnya bersekutu waktu Perang Dunia Pertama, justru pada Perang Dunia Kedua mereka saling menyerang gitu. Oke, selanjutnya gimana sih Perang Dunia Pertama dan Kedua ini berjalan di masa lalu? Itu kan udah lama ya. Nah, di Perang Dunia Pertama itu, karena tadi teman saya bilang kalau misalnya itu dimulai, mostly aktornya adalah negara, berjalannya juga antar negara. Jadi yang banyak terlibat itu pasti jelas negara dan menggunakan kekuatan-kekuatan yang sifatnya militer, fisik langsung. Jadi pertempuran langsung. Dan itu tuh nggak dalam satu perang besar gitu, tapi perang-perang kecil yang kemudian jumlahnya banyak. Misalnya tadi di Perang Dunia Pertama tuh ada perang Serbia dengan Austria-Hungaria, kemudian Jerman yang menyerang Inggris, jadi kecil-kecil. Tapi karena mereka adalah aliansi, jadi musuhku adalah musuh temanku adalah musuhku kayak gitu. Jadi membuat satu perang yang besar di Perang Dunia Pertama ini, meskipun skalanya perang-perang itu kecil-kecil di beberapa wilayah, Jepang, Jerman dengan Inggris, Serbia dengan Hungaria, jadi seperti itu. Dan pertempurannya itu langsung, kalau di darat ya pertempuran dengan senjata, kalau misalnya di laut juga menyerang kapal selam, jadi masih bersifat seperti itu. Sementara kalau misalnya di Perang Dunia Kedua, nggak jauh berbeda, masih seperti itu, karena meskipun Perang Dunia Pertama menghasilkan Liga Bangsa-Bangsa, institusi gitu ya, tapi kemudian ini masih dianggap gagal karena nggak mampu menahan interest masing-masing negara dan akhirnya masih ngeyel untuk ada perang. Terima kasih. Yeah, it is very great explanations. Ya, jadi yang saya catat ada alliance. Jadi alliance pada saat Perang Dunia Pertama dan Kedua itu sangat-sangat kuat dia, sangat-sangat prominent. Jadi musuhmu ya musuh kita bersama. That's something that happened. Kalau misalnya tadi ada satu pertanyaan yang belum dijawab sama kelompok yang cyber warfare dan juga Syria, kelompok Syria, alasan kenapa Rusia menyerang Ukraina dan alasan kenapa perang di Syria terjadi, ada yang bisa menjelaskan? Tadi kurang poin itu kalau nggak salah. Untuk alasannya kenapa Ukraina itu diinvasi oleh Rusia sendiri, karena memang ada peranan pribadi dari Presiden Vladimir Putin. Gitu. Jadi memang perang di Ukraina itu merupakan inisiasi Presiden Putin. Gitu. Jadi Putin itu melihat bahwa antara Ukraina dan Rusia ini masih satu bangsa, yang udah sebaiknya itu ya tetap disatukan aja. Berarti kan sama aja bilang bahwa ya bangsa Ukraina, negara bangsa Ukraina itu ya nggak pantas untuk ada, dan sebaiknya ya diresap kembali, diabsorb kembali ke dalam Federasi Rusia, yang mana itu juga menyalahi klaim internasional juga ya, karena kan setelah bubarnya Uni Soviet itu tahun 91, Ukraina langsung mendeklarasikan kemerdekaannya gitu kan. Jadi ketika selesainya perang dingin itu, Uni Soviet runtuh, Ukraina jelas sudah berdiri sebagai salah satu negara dan bangsa yang berdaulat lah. Jadi dan secara
etnis, secara historis, secara antropologis juga, demografi Ukraina itu juga ternyata masih lumayan beda dengan demografi yang ada di Rusia gitu. Jadi etnis Ukraina itu sendiri secara kebudayaan itu juga ternyata juga beda dengan Rusia gitu. Jadi alasan yang diangkat-angkat oleh Presiden Vladimir Putin itu juga sebenarnya alasan yang ngaco lah kalau kasarnya gitu. Alasannya nggak jelas gitu. Terus untuk alasan di balik peperangan di Suriah itu sendiri memang karena adanya ini ya, kuasa Presiden Bashar al-Assad yang mungkin borderline diktatorial, karena Presiden Assad itu sendiri, Bashar al-Assad itu sendiri sudah berkuasa di Suriah itu sejak awal tahun 2000. Jadi sudah hampir 20 tahun lebih Presiden Assad itu menjabat sebagai presiden, dan ternyata terbukti juga bahwa ada banyak pihak-pihak di dalam di dalam lingkaran Suriah itu sendiri juga yang tidak setuju lah dengan dinasti Assad ini, karena sebelum dari Presiden Bashar al-Assad ini ternyata bapaknya sendiri juga sempat menjadi presiden Suriah sebelum Presiden Assad yang sekarang ini juga memimpin gitu. Jadi memang Suriah itu sudah dikuasai oleh satu politik dinasti yang sangat berkepanjangan, sehingga melibatkan perlunya revolusi gitu, pergerakan revolusi dari dalam. Makanya itu adalah salah satu pemicu dari Arab Spring itu sendiri. Jadi Arab Spring itu nggak cuma hanya di Mesir, tapi ternyata juga terjadi di seluruh wilayah Timur Tengah. Salah satunya ada di Suriah, pusatnya itu Arab Spring itu sendiri. Gitu. Dan juga untuk kehadiran Kurdi itu sendiri, karena memang masyarakat Kurdi itu dirasa sangat dirugikan oleh pemerintah Bashar al-Assad gitu, karena memang secara identitas mereka sebagai bangsa Kurdi itu juga masih terlalu ditindas gitu lah. Jadi gitu. Jadi ada semacam keinginan untuk self determination kalau dari pihak bangsa Kurdi. Mungkin itu. Baik, oke. Terima kasih ya teman-teman untuk diskusinya yang cukup menarik. Saatnya kita move ke lecture. Kita akan membahas gimana sih sebenarnya konsep perang di masa lampau dan juga di masa sekarang yang akan saya sampaikan pada hari ini. Baik, tadi teman-teman sudah mendiskusikan ya bagaimana Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, kemudian the new wars version in Russia, Ukraine, ada aspek cyber war, meskipun juga ada boots on the ground juga yang bermain di Rusia sama Ukraina. Kemudian di Syria, we have a lot of actors here. Jadi ada ISIS, ada Kurdi, ada rebels group, dan belum lagi negara-negara lain yang kubu dengan Bashar al-Assad. Ada Iran, ada Rusia, juga di sini ada Hezbollah, kemudian ada rebels, jadi pemberontak-pemberontak yang nggak setuju dengan rezim Bashar al-Assad, ada dari Jordania, Turki, sama negara Teluk di Arab. Dan Rusia ini, dan Amerika Serikat ini dia pro ke rebels dan juga pro ke Kurds, dan ISIS ingin mengotak-atik juga, ISIS juga bermain di playground di perang Syria. Jadi banyak banget aktor yang terlibat, dan selanjutnya sebenarnya apa sih perang itu? Perang menurut definisi yaitu organized violence by voluntary, conscripted, or mercenary armed forces planned by the leaders of a nation or a group. Involving apa aja use of weapons. Jadi banyak senjata-senjata yang diluncurkan, ada tank, kemudian army dan lain sebagainya, arms. Dan di sini ditujukan untuk musuh. Menurut saya ini definisi yang mengacu pada old war, karena the things that they mentions in here is one nation regarding the state actors. Jadi aktor negara. Ini juga perang yang dengan wide definitions, dengan definisi yang lebih lebar, bisa juga armed force against a group of fellow citizens. Jadi like what happened in Syria. Jadi pemerintah melawan masyarakatnya. Jadi sebagai civil war yang terjadi di
Syria. Jadi memang nggak simetris ya. Perangnya lebih asimetris, nggak state to state, tapi juga bisa state to citizen, state to society, society to the state, and vice versa. Bisa juga from the tribals group or ethnic group versus another ethnic groups for certain resources. Jadi memang definisi-definisi perang sudah mulai melebar. Atau bisa against some transnational group. Jadi perang melawan transnational crime group. Kemudian ada the nature of warring parties, not armies but networks of state. Jadi ada jaringan negara, ada non-state actors yang terorganisasi di koalisi secara horizontal. Bisa include regular armies, police, or part of the state security services. Ada mercenaries, ya seperti yang tadi saya sebutkan, self-defense groups, dan lain sebagainya. Political goals, sometimes not geopolitical stuff. The type of new wars, it's not always about territory. Jadi this kind of things, and Rusia dan Putin itu nggak pengen bahwa Ukraina itu masuk ke dalam cengkraman atau termasuk ke dalam pengaruhnya dari negara-negara Barat. Itu nggak diinginkan sama Putin. Kemudian ada new weapons, ada unmanned aerial vehicles, kemudian ada war without soldiers, ada borderless wars juga. Jadi ini merupakan senjata-senjata yang baru, yang sebelumnya itu nggak ada. Sebelumnya semuanya itu boots on the ground, total war. Pada saat Perang Dunia Pertama dan Kedua, casualties-nya begitu banyak, yang mati itu sangat banyak pada saat Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Sedangkan sekarang kita bisa melihat bahwa ada pesawat tanpa awak tiba-tiba jatuh ke Arab Saudi misalnya, waktu itu sempat ada kejadian. Kemudian ada war without soldiers, ini bisa merefer ke cyber war. Jadi tanpa ada soldier pun kita bisa melakukan peperangan melalui hacking, hijacking, dan lain sebagainya. Kemudian ini movies untuk reference The Social Dilemma terkait dengan New Wars. Jadi gimana sih negara-negara itu bisa controlling each other. Negara-negara bisa controlling their citizens, itu ada di film ini. Dan terakhir, tolong teman-teman untuk mengisi reflections. Jadi silahkan ke menti.com, kemudian klik kodenya ini ya. Please give your reflections. Does the war today more dangerous and lethal than before? Jadi setelah kita melihat perbedaan Perang Dunia I, Perang Dunia Kedua, kemudian shifting to Syrian War, kemudian Russia-Ukraine War, apakah teman-teman melihat bahwa perang sekarang itu lebih bahaya dan juga lebih mematikan daripada sebelumnya? Iya, karena aktor yang terlibat jauh lebih banyak, didukung juga dengan perkembangan teknologi persenjataan yang juga semakin maju. Oke. Menurut saya, New War akan lebih berbahaya karena aktor yang terlibat pun beragam, tidak hanya negara-negara saja, tapi juga aktor non-negara, dan pernahnya dapat membahayakan masyarakat sipil. Oh ya, that's a good point. Teknologi sekarang juga bisa lebih berbahaya, bahkan musuh dapat menyerang melalui jaringan internet, betul. Bahkan melakukan penipuan dan lain sebagainya. Menurut saya, ancaman yang muncul saat ini lebih membahayakan dibandingkan dahulu karena aktor yang terlibat sangat banyak dan sulit untuk dideteksi sehingga sulit untuk menemukan strategi yang tepat. Akan lebih berbahaya karena ada semakin banyak faktor yang mungkin sulit diketahui. Senjatanya pun lebih bervariasi. Jadi karena ada globalisasi, efek dari perang itu akan seperti domino di berbagai sektor. Kemudian, yes, due to the complexity of issues as well, nowadays people are change focus from military to climate change. Besides, threats are everywhere in contemporary era, not just WMD issues. Ya, sampai sini itu aja teman-teman dari saya. Terima kasih ya atas perhatiannya, sudah datang di lecture hari ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, feel free untuk tanya-tanya seperti biasa. Baik, silahkan lanjut untuk kegiatannya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.